Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana untuk mengawali setiap aktivitas, pekerjaan, dan kehidupan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 107 ayat 21. Demikianlah dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai anak manusia, kehidupan kita selalu bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Allah memberikan kasih setianya, ketika Allah mau mengasihi kita, mau memberikan kepada kita keselamatan, maka kehidupan kita menerima keselamatan itu, tetapi kita sering menyeleweng dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Setiap kehidupan kita pasti akan menghadapi banyak tantangan. Setiap kehidupan kita pasti akan menghadapi begitu besarnya penderitaan, persoalan, permasalahan. Tetapi jikalau persoalan itu, pergumulan itu diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam proses pemurnian kita sebagai umat Allah, maka marilah kita menjalaninya dengan mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan, karena persoalan kita pasti akan membuahkan keteguhan, keimanan yang layak diuji. Namun, kalau kita menderita, kita sengsara, kita sakit karena perilaku kita, maka disinilah kita hendaknya berintrospeksi diri, harus mengembalikan semuanya itu kepada kehidupan kita. Ternyata segala yang terjadi itu karena perbuatan kita sendiri. Di sini, sesungguhnya kalaupun kita menanggung penderitaan itu akibat daripada perbuatan kita. Tetapi apakah Tuhan lepas tangan dan tidak mau peduli kepada kita? Tentu tidak. Dia tetap menyatakan, memberikan kasih setianya kepada kita. Bangsa Israel yang diarahkan keluar dari Babel menuju ke Yudea, itu adalah bukti daripada kasih Allah kepada umatnya. Meskipun umatnya selalu tegar tengkuk, meskipun umatnya selalu tidak taat kepada Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan itu dinyatakan kepada umatnya. Nah, disinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan sikap Tuhan, dengan cara Allah menyatakan kasih setianya kepada kita, disinilah kita mau datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena bukan karena kebaikan kita, karena kita seturut dengan Allah maka Allah memberikan kasih setianya, tetapi karena kasih setia Allah itulah maka rasa syukur kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita sebagai anak manusia banyak sekali pelanggaran kita, banyak sekali dosa-dosa kita, banyak sekali penyelewengan kita terhadap firman Tuhan, tetapi pernyataan kasih setia Allah itulah yang membuat kita datang dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seberapa jauhkah kita sudah
menjalani kehidupan yang tidak seturut dengan Tuhan. Seberapa besarkah kesalahan dan dosa-dosa yang sudah kita perbuat di dalam kehidupan kita. Tetapi sampai dengan saat ini, apakah Tuhan lupa untuk menyatakan kasih setianya kepada kita? Apakah Tuhan tidak memberikan lagi berkat-Nya kepada kita? Apakah Tuhan tidak lagi menyatakan kasih setianya melalui kehidupan kita di hari yang baru setiap hari, dikasih karunia yang baru setiap hari, dan Dia tidak pernah mempersoalkan dosa-dosa dan kesalahan kita? Disinilah rasa syukur kita adalah karena kasih setia Allah dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang selalu membimbing, menyertai, dan memberkati kehidupan kita. Siapakah kita sehingga Allah harus memberikan kasih setianya? Siapakah kita? Kenapa Tuhan harus berbuat dan menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaibnya kepada kita? Tapi disinilah Tuhan mau menyatakan, Dia tetap peduli, meskipun kita terkadang tidak mau merespon kasih setia Tuhan itu. Maka hari ini kita diingatkan, datanglah kepada Tuhan dan bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya dan perbuatan-perbuatan yang ajaib itu untuk setiap kehidupan kita sebagai orang percaya dimanapun kita berada. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu setia dan begitu luar biasa, sehingga kami dapat merasakan kebaikan-Mu, kasih setiamu, dan perbuatan-perbuatan ajaib-Mu. Meskipun kami harus hidup dalam pelanggaran dan dosa-dosa kami, tapi Engkau tetap setia dengan kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap perjalanan hidup kami, aktivitas kami, agar apa yang kami jalani dan lewati itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan biarlah Tuhan kehidupan kami seturut dengan kehendak. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi pergumulan kehidupan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, anak, dan juga pekerjaan. Kiranya Engkau Tuhan yang menyatakan kasih setiamu sehingga kami dikuatkan dan kami dapat merasakan penyertaan-Mu dan perbuatan-perbuatan ajaib. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.